Shalom, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Di keheningan malam yang paling dalam, ketika dunia seakan berhenti berputar dan hiruk-pikuk manusia meredup menjadi kesunyian yang mencekam, ada sebuah pertempuran yang tidak terlihat oleh mata jasmani. Malam hari seringkali dianggap sebagai waktu istirahat. Namun bagi mereka yang memiliki mata rohani, malam adalah medan perang sekaligus ruang takhta yang paling suci. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di alam roh ketika bibir Anda membisikkan doa sederhana? Salam Maria, penuh rahmat, di tengah kegelapan malam yang sunyi. Padre Pio pernah berkata bahwa ketika sebuah jiwa mendoakan Salam Maria pada malam hari, surga tidak sekadar mendengarkan, surga menanggapi, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan gerakan, dengan kehadiran, dengan sesuatu yang kuno dan keibuan yang bergerak menembus kegelapan seperti tangan yang menjulur ke dalam air yang dalam untuk menarik seseorang kembali ke permukaan. Ia melihat hal itu terjadi bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali. Dan apa yang ia saksikan bukanlah perasaan atau simbol. Itu adalah sebuah peristiwa. Padre Pio adalah seorang pria yang hidup dengan satu kaki di dunia ini dan satu kaki di dunia yang lain. Tubuhnya menerima luka-luka Kristus, tetapi jiwanya memikul sesuatu yang lain. Kemampuan untuk melihat apa yang sebenarnya dilakukan oleh doa. Bukan apa yang Anda kira doa lakukan. Bukan apa yang Anda harapkan, tetapi apa yang sungguh terjadi ketika doa keluar dari mulut jiwa yang hancur dan naik ke ranah tempat rahmat bekerja dalam keheningan. Ia dapat melihat musuh. Ia dapat melihat malaikat. Ia dapat melihat arsitektur rohani dari satu momen tunggal. Mekanisme tersembunyi dari belas kasih. Dan ketika seseorang mendoakan Salam Maria pada malam hari, terutama dalam kesepian, dalam ketakutan, dalam keputusasaan, ia melihat sesuatu yang mengubah cara ia berbicara tentang doa untuk sepanjang hidupnya. Ia melihat Maria sendiri bergerak, bukan sebagai ratu yang jauh di surga menunggu permohonan menumpuk, melainkan sebagai seorang ibu yang mendengar anaknya menangis dalam kegelapan dan tidak ragu sedikit pun. Suatu malam, Padre Pio sedang berdoa sendirian di dalam kamarnya. Biara itu sunyi, dunia di luar tertidur, tetapi dunia rohani sama sekali tidak tenang. Ia melihat seorang perempuan muda di sebuah kamar kecil, entah di mana, jauh dari sana. Ia duduk di tepi tempat tidurnya. Wajahnya tertutup oleh kedua tangannya. Ruangan itu remang-remang. Sebuah lilin kecil menyala di ambang jendela. Ia kelelahan. Bukan hanya lelah karena hari yang panjang, tetapi lelah oleh hidup itu sendiri. Lelah karena memikul sesuatu yang bahkan tidak bisa ia namai. Lelah karena merasa sendirian. Ia membisikkan Salam Maria. Hanya satu kali, hampir tak terdengar. Kata-katanya keluar tersendat, seperti usaha terakhir untuk berharap. Ia tidak tahu apakah ada yang mendengarkan. Ia tidak tahu apakah itu berarti apa-apa. Namun Padre Pio melihat apa yang terjadi selanjutnya. Saat kata-kata itu meninggalkan bibirnya, suasana di dalam ruangan berubah. Udara itu sendiri seakan menebal, bukan oleh beban, melainkan oleh kehadiran. Lalu dari suatu tempat di balik dinding, di balik langit-langit, di balik selubung tipis yang memisahkan apa yang Anda lihat dari apa yang tidak bisa Anda lihat, muncullah sebuah sosok. Bunda Maria. Ia tidak datang seperti gambaran dalam sebuah lukisan. Ia datang seperti seorang ibu yang mendengar anaknya terjatuh di ruangan lain dan bergerak tanpa berpikir. Ia melangkah masuk ke ruang kecil yang gelap itu seolah-olah ia selalu berada di sana. Seolah-olah doa itu tidak memanggilnya,
melainkan hanya membuatnya menjadi tampak. Ia berlutut di samping perempuan itu. Perempuan itu tidak melihatnya, tetapi tubuhnya tahu. Napasnya melambat, bahunya mengendur. Simpul di dadanya mengendur cukup untuk membiarkannya menarik napas penuh untuk pertama kalinya setelah berjam-jam. Bunda Maria meletakkan tangannya di atas kepala perempuan itu. Bukan dengan paksaan, bahkan bukan dengan niat untuk memperbaiki atau mengubah, melainkan hanya dengan kehadiran, dengan jaminan sunyi yang berkata, "Engkau tidak sendirian. Engkau tidak pernah sendirian." Lalu Padre Pio melihat sesuatu yang lain. Di belakang perempuan itu, di sudut ruangan yang tidak dijangkau cahaya lilin, ada sosok-sosok gelap, meringkuk, menunggu. Mereka telah berada di sana sepanjang waktu, memakan keputusasaannya, memperbesar rasa kesepiannya, membisikkan kebohongan begitu lembut sehingga ia mengira itu adalah pikirannya sendiri. Namun ketika Bunda Maria hadir, mereka mundur, bukan karena ia menyerang mereka, bukan karena ia mengucapkan sepatah kata pun melawan mereka, melainkan karena kehadirannya saja membuat keberadaan mereka tak tertahankan. Mereka tidak bisa tinggal di tempat ia berada. Mereka tercerai-berai seperti asap tertiup angin. Perempuan itu menyelesaikan doanya dan duduk dalam keheningan untuk waktu yang lama. Akhirnya ia berbaring dan tertidur. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi ketika ia bangun keesokan paginya, ada sesuatu yang telah bergeser. Kegelapan itu masih ada, tetapi tidak lagi memilikinya. Padre Pio menyaksikan hingga penglihatan itu memudar. Dan ketika itu terjadi, ia menangis. Ia melihat pola ini terulang dalam berbagai bentuk di berbagai kehidupan. Seorang pria terjaga pukul 3 dini hari, tenggelam dalam rasa bersalah, membisikkan salam Maria melalui gigi yang terkatup. Seorang anak yang takut pada bayangan di lorong, mendoakan kata-kata yang diajarkan neneknya. Seorang wanita tua di ranjang rumah sakit, terlalu lemah untuk berbicara, menggerakkan bibirnya membentuk doa yang telah ia ucapkan 10.000 kali sebelumnya. Dan setiap kali hal yang sama terjadi. Bunda Maria datang, tidak selalu dengan cara yang sama, tidak selalu tampak, tidak selalu terasa, tetapi ia datang. Dan bersamanya datang sesuatu yang tidak bisa diukur, tetapi bisa dikenali. Perlindungan, penghiburan, sebuah batas yang ditarik di tempat-tempat tak kasat mata. Tempat ketakutan dan kegelapan mencoba berakar. Padre Pio berkata bahwa salam Maria yang didoakan pada malam hari berbeda dengan yang didoakan pada siang hari. Bukan karena kata-katanya berubah, melainkan karena kebutuhannya berbeda. Pada malam hari, Anda lebih rentan. Dinding-dinding yang Anda bangun pada siang hari runtuh. Kebisingan berhenti, dan yang tersisa adalah kebenaran tentang siapa Anda sebenarnya. Kecil, rapuh, dan takut. Dan di tempat itulah Bunda Maria melakukan karyanya yang terdalam. Padre Pio pernah menjelaskannya kepada sekelompok imam muda yang bertanya, mengapa ia bersikeras mendoakan rosario setiap malam. Bahkan ketika ia kelelahan, bahkan ketika luka-lukanya berdarah dan tubuhnya berteriak minta istirahat. Padre Pio berkata, pada malam hari musuh lebih berani. Ia tahu kita lebih lemah. Ia tahu pertahanan kita menurun, maka ia berbisik, ia menuduh, ia membesarkan setiap kegagalan, setiap penyesalan, setiap ketakutan. Ia membuat kegelapan terasa seolah-olah kekal. Para imam muda itu mengangguk. Mereka semua pernah merasakannya. Tetapi Padre Pio melanjutkan, ketika engkau mendoakan salam Maria pada malam hari, engkau tidak sekadar mengucapkan kata-kata. Engkau memanggilnya dengan nama, dan ia adalah seorang ibu.
Ibu mana yang mengabaikan anaknya yang menangis dalam kegelapan? Padre Pio berhenti sejenak, matanya jauh, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh yang lain. Ia datang setiap kali, dan ketika ia datang, kegelapan kehilangan kuasanya. Bukan karena kegelapan itu lenyap, tetapi karena engkau tidak lagi sendirian di dalamnya. Salah satu imam muda bertanya, "Padre, tetapi bagaimana jika kami tidak merasakan kehadirannya? Bagaimana jika kami berdoa dan tetap merasa takut?" Padre Pio tersenyum, tetapi itu adalah senyum yang sedih. "Perasaan bukanlah ukuran rahmat," katanya. "Engkau mungkin tidak merasakannya, tetapi para musuh merasakannya dan itu sudah cukup." Ada satu penglihatan yang dilihat Padre Pio, dan hanya ia ceritakan satu kali, dan hanya kepada bapa pengakuannya. Ia melihat seorang pria yang telah berhenti berdoa bertahun-tahun sebelumnya. Pria itu telah meninggalkan iman, meninggalkan harapan, meninggalkan segala sesuatu yang dahulu memberi makna pada hidupnya. Pria itu hidup dalam kepahitan yang sunyi, yakin bahwa Tuhan telah lebih dulu meninggalkannya. Suatu malam, pria itu sendirian di apartemennya. Kegelapan terasa lebih berat dari biasanya. Keheningan terasa seperti penghakiman. Dan dalam satu momen keputusasaan yang bahkan tidak sepenuhnya ia pahami, ia membisikkan sebuah doa yang tidak pernah ia ucapkan sejak masa kanak-kanaknya. "Salam Maria penuh rahmat." Ia tidak menyelesaikannya. Kata-kata itu terasa asing. Ia berhenti di tengah dan menggelengkan kepala, marah pada dirinya sendiri karena bahkan mencoba. Tetapi Padre Pio melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh pria itu saat ia mulai berdoa. Meskipun tidak lengkap, meskipun setengah hati, Bunda Maria sudah ada di sana. Ia telah menunggu, bukan dengan kekecewaan, bukan dengan syarat, hanya menunggu. Ia berdiri di dalam ruangan itu bersamanya, dan meskipun pria itu tidak bisa melihatnya, hatinya tahu. Kepahitan itu retak, meski hanya sedikit. Kemarahan itu melunak, meski hanya sedikit. Pria itu tidak serta-merta kembali percaya. Pria itu tidak tersungkur berlutut dalam pertobatan. Namun sesuatu di dalam dirinya yang telah terkunci selama bertahun-tahun mulai terbuka. Padre Pio berkata bahwa satu salam Maria yang tidak lengkap itu telah menyelamatkan hidup pria tersebut. Bukan seketika, bukan secara dramatis, tetapi doa itu menanam sesuatu. Sebuah benih rahmat yang akan tumbuh perlahan, tak terlihat, hingga suatu hari, bertahun-tahun kemudian, pria itu kembali ke gereja dan menangis di hadapan altar, tak mampu menjelaskan mengapa ia kembali, selain karena ada sesuatu yang telah lama menariknya pulang. Dasar teologis dari hal ini jauh lebih tua daripada yang disadari banyak orang. Para bapak gereja perdana berbicara tentang kuasa perantaraan Bunda Maria bukan sebagai hubungan transaksional yang jauh, melainkan sebagai kehadiran keibuan yang hidup, yang secara aktif ambil bagian dalam keselamatan jiwa-jiwa. Ia bukan sosok pasif yang menunggu sampai cukup banyak doa terkumpul sebelum bertindak. Ia adalah seorang ibu yang mendengar satu tangisan di malam hari dan segera bergerak. Salam Maria bukanlah sihir. Salam Maria bukan pula sebuah rumus, tetapi kata-kata itu adalah sebuah pintu. Dan ketika Anda membuka pintu itu pada malam hari, ketika Anda paling lemah, ketika kegelapan terasa paling nyata, Anda tidak sedang menjangkau kehampaan. Anda sedang menjangkau seseorang yang sudah lebih dulu menjangkau Anda. Padre Pio melihat hal ini dengan matanya sendiri. Ia melihat bagaimana satu doa yang diucapkan dalam kegelapan oleh seseorang yang hampir tidak percaya bahwa doa itu akan berarti apa-apa dapat menggeser seluruh area rohani pada saat itu. Ia melihat bagaimana musuh-musuh melarikan diri.
Ia melihat bagaimana rahmat masuk. Ia melihat bagaimana Bunda Maria menyelimuti dengan mantelnya sebuah jiwa seperti perisai, bukan untuk menghapus kegelapan sepenuhnya, tetapi untuk membuatnya dapat ditanggung, untuk membuat bertahan hidup menjadi mungkin, untuk membuat harapan menjadi nyata kembali. Ada satu prinsip teologis di sini yang sering dilupakan banyak orang. Doa pada dasarnya bukanlah soal memberi informasi. Tuhan tidak perlu diberitahu tentang penderitaan Anda. Ia sudah mengetahuinya. Doa adalah soal relasi. Doa adalah tentang berpaling kepada sumber rahmat, bukan menjauh darinya. Dan ketika Anda berdoa kepada Maria, terutama pada malam hari, Anda tidak sedang melewati Tuhan. Anda sedang masuk ke dalam relasi yang sama yang Ia miliki dengannya. Anda memintanya untuk membawa bersamanya ke dalam hadirat Dia yang tidak dapat Anda dekati sendirian dengan diri Anda yang terluka dan penuh ketakutan. Ia menjadi pengantara, bukan karena Tuhan itu jauh atau murka, melainkan karena Anda terluka dan takut. Ia berdiri di antara Anda dan bobot kekudusan yang belum mampu Anda tanggung. Ia menerjemahkan doa-doa Anda yang putus asa dan tidak lengkap menjadi sesuatu yang dapat diterima oleh hati putranya tanpa menghancurkan Anda dalam prosesnya. Padre Pio berkata bahwa ketika sebuah jiwa mendoakan Salam Maria pada malam hari, surga tidak pertama-tama mendengar kata-katanya. Surga mendengar jeritan di balik kata-kata itu, kesepian, ketakutan, keputusasaan, kesedihan. Dan Bunda Maria menanggapi jeritan itu dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh seorang ibu, dengan kehadiran, dengan perlindungan, dengan kasih yang tidak perlu dijelaskan. Salah satu hal paling kuat yang dikatakan Padre Pio bukanlah tentang apa yang Bunda Maria lakukan bagi Anda, melainkan tentang apa yang doa itu lakukan terhadap Anda. Ia berkata bahwa ketika Anda mendoakan Salam Maria pada malam hari, Anda sedang melatih jiwa Anda untuk berpaling kepada terang, bahkan ketika Anda tidak dapat melihatnya. Anda sedang membangun kebiasaan berharap di dalam kegelapan, dan seiring waktu, kebiasaan itu menjadi lebih kuat daripada rasa takut. Padre Pio membandingkannya dengan seorang anak yang takut akan gelap, tetapi belajar memanggil ibunya. Pada beberapa kali pertama, anak itu tetap sangat ketakutan. Namun setelah berkali-kali memanggil dan selalu mendengar langkah kaki ibunya menyusuri lorong, rasa takut itu mulai kehilangan cengkeramannya. Bukan karena gelap itu hilang, melainkan karena sang anak tahu bahwa ia tidak sendirian di dalamnya. Salam Maria pada malam hari bekerja dengan cara yang sama. Pada kali pertama Anda mendoakannya, Anda mungkin tidak merasakan apa-apa. Kegelapan mungkin masih terasa menyesakan. Namun jika Anda terus mendoakannya malam demi malam, sesuatu akan bergeser. Kegelapan tetap ada, tetapi ia tidak lagi menguasai hidup Anda. Anda tahu, di tempat yang lebih dalam daripada perasaan, bahwa seseorang sedang datang. Seseorang telah datang. Seseorang sudah ada di sini. Padre Pio juga melihat apa yang terjadi ketika doa itu tidak didoakan. Ia melihat jiwa-jiwa terjaga di dalam kegelapan, tenggelam dalam ketakutan, dan musuh berputar semakin dekat, berbisik semakin keras karena tidak ada penghalang. Tidak ada yang memanggil pertolongan, tidak ada yang membuka pintu. Dan tragedi yang ia saksikan bukanlah Tuhan tidak hadir atau tidak mau menolong, melainkan bahwa jiwa itu berhenti menjangkau, berhenti berharap, dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak ada yang mendengarkan. Padre Pio berkata bahwa satu Salam Maria saja, bahkan yang dibisikkan dalam keraguan, bahkan yang didoakan dengan hampir tidak ada iman yang tersisa, sudah cukup untuk mematahkan kebohongan itu, karena doa itu tidak bergantung pada kekuatan Anda.
Doa itu bergantung pada kesetiaan Bunda Maria, dan ia tidak pernah sekalipun mengabaikan jeritan seorang anak dalam kegelapan. Ada kisah yang menceritakan tentang seorang perempuan yang mendoakan Salam Maria setiap malam selama 30 tahun. Ia tidak melakukannya karena devosi yang mendalam. Ia melakukannya karena kebiasaan. Itu adalah sesuatu yang diajarkan ibunya, dan ia terus melakukannya, bahkan ketika ia sendiri sudah tidak lagi yakin bahwa doa itu memiliki arti apapun. Namun Padre Pio melihat sesuatu yang tidak ia lihat. Setiap malam selama 30 tahun, Bunda Maria berdiri di samping tempat tidurnya, tidak melakukan sesuatu yang dramatis, tidak membuat mukjizat, hanya berdiri di sana, berjaga, menjaga agar kegelapan tidak menelannya sepenuhnya. Dan ketika perempuan itu sekarat, tua, lelah, dan masih tidak yakin apakah semua itu pernah nyata, Padre Pio melihat Bunda Maria menggenggam tangannya. Ia melihat Bunda Maria menuntunnya keluar dari tubuhnya dan masuk ke dalam terang dengan kelembutan yang sama seperti seorang ibu menuntun anaknya menyeberangi jalan yang ramai. Perempuan itu telah berdoa selama 30 tahun tanpa tahu bahwa itu berarti. Namun doa itu berarti setiap malam, tanpa terkecuali. Lalu apa artinya semua ini bagi Anda? Yang terjaga pukul 3 pagi, menatap langit-langit, merasakan beban segalanya menekan. Artinya Anda tidak sendirian. Artinya doa yang hampir tidak Anda punya tenaga untuk ucapkan itu didengar. Artinya kegelapan yang Anda rasakan itu nyata, tetapi bukan yang terakhir. Artinya ada sebuah kehadiran di dalam ruangan bersama Anda, bahkan jika Anda tidak dapat melihatnya, bahkan jika Anda tidak dapat merasakannya. Dan kehadiran itu lebih kuat daripada ketakutan yang berusaha melahap Anda. Doakan Salam Maria, bahkan saat suara Anda bergetar, bahkan saat Anda tidak percaya doa itu akan berhasil. Bahkan Anda telah mendoakannya 1000 kali sebelumnya dan tidak merasakan apa-apa. Karena Padre Pio melihat apa yang terjadi ketika Anda melakukannya. Dan yang terjadi bukanlah ketiadaan. Yang terjadi adalah Bunda Maria datang. Dan ketika ia datang, musuh melarikan diri. Kegelapan kehilangan cengkeramannya. Kesepian retak. Dan di suatu tempat di ranah tak kasat mata, tempat rahmat bergerak dalam keheningan. Sebuah pintu terbuka yang sebelumnya tertutup. Anda mungkin tidak merasakannya. Anda mungkin tidak melihatnya. Tetapi itu sedang terjadi. Dan besok, ketika matahari terbit dan ketakutan terasa sedikit lebih ringan, Anda tidak akan tahu persis mengapa. Anda tidak akan mampu menjelaskannya. Tetapi sesuatu telah bergeser karena Anda berdoa dalam kegelapan. Dan ia menjawab. Padre Pio berkata bahwa Salam Maria yang didoakan pada malam hari adalah salah satu senjata paling kuat yang Anda miliki. Bukan karena kata-katanya memiliki kekuatan magis, melainkan karena doa itu menghubungkan Anda dengan seseorang yang tidak pernah berhenti berjuang bagi Anda. Seseorang yang tidak pernah berhenti berjaga atas Anda. Seseorang yang mendengar jeritan yang bahkan tidak mampu Anda ungkapkan dengan kata-kata, dan menanggapinya dengan satu hal yang paling berarti dalam kegelapan, kehadiran. Marilah kita menutup kebersamaan ini dengan hati yang tenang. Dimanapun Anda berada sekarang, baik Anda sedang bersiap untuk tidur, atau mungkin Anda sedang mendengarkan ini di tengah keheningan malam, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita undang kehadiran Bunda Maria dan para malaikat pelindung untuk menjaga kita, sebagaimana yang selalu dipesan oleh Padre Pio. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas teladan suci yang Kau berikan melalui Santo Padre Pio. Melalui penglihatannya, kami diingatkan bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian di tengah kegelapan dunia ini.
Bunda Maria, Ratu para malaikat dan Ibu kami yang penuh kasih, kami menyerahkan malam-malam kami ke dalam tangan-Mu. Kami memohon, sebagaimana Padre Pio melihat Engkau hadir di samping tempat tidur anak-anak-Mu, hadirilah pula di kamar-kamar kami. Tutupilah kami, keluarga kami, dan rumah kami dengan mantel perlindungan-Mu yang suci. Segelah setiap pintu dan jendela jiwa kami, agar tidak ada satupun kuasa kegelapan yang dapat mengganggu kedamaian kami. Wahai malaikat pelindungku, utusan surga yang setia, jagalah aku malam ini. Terangi, lindungi, dan bimbinglah aku. Ambillah setiap doa Salam Maria yang kubisikkan dan persembahkanlah sebagai bunga mawar yang harum di hadapan takhta Bapa. Santo Padre Pio, doakanlah kami agar kami memiliki iman yang teguh seperti iman-Mu. Ajarlah kami untuk mencintai Rosario sebagaimana Engkau mencintainya, menjadikannya senjata dan pelita kami di saat fajar. Bantulah kami untuk selalu sadar bahwa satu doa Salam Maria yang kami daraskan dengan cinta sanggup mengguncang neraka dan membuka pintu rahmat surga. Tuhan, berikanlah istirahat yang tenang bagi mereka yang lelah, kesembuhan bagi yang sakit, dan cahaya bagi mereka yang sedang dalam keputusasaan. Biarlah malam ini menjadi malam kemenangan bagi rahmat-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Jadi ketika malam terasa terlalu panjang dan keheningan terasa terlalu bising, ketika ketakutan terasa terlalu nyata dan harapan terasa terlalu jauh, ucapkanlah doa ini. Salam Maria. Ucapkanlah dan ketahuilah bahwa Anda tidak sedang berbicara ke dalam kehampaan. Anda sedang memanggil ibu Anda dengan namanya, dan ia sudah dalam perjalanan untuk menemani Anda. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus, Engkau andalanku. Amin.